Kondisi dari lantai 2 di gedung ini tempatnya lumayan kotor. Di sini banyak banget lumpurnya dan lumayan becek juga tempatnya. Langit-langit di sana sudah jebol pemirsa, dan kalau yang saya rasain sekarang di sini hawanya lebih dingin dan lembab ya. Dan memang sejak saya naik ke lantai 2 ini, di sini atmosfernya agak beda. Tempat ini cukup besar pemirsa. Kondisi luarnya sih tadi kelihatannya kayak nggak parah, tapi pas masuk ke dalam sih di sini ternyata rusaknya udah parah banget. Kondisi yang sudah tampak hancur di bagian dalam gedung terbengkalai tersebut menambah kesan seram yang ditimbulkan. Namun, seolah penasaran untuk menguak misteri lain dari gedung terbengkalai di Jalan Banda tersebut, tim konon katanya tetap melanjutkan eksplorasi. Di sini airnya merembes masuk ke ruangan ini pemirsa. Seperti yang pemirsa lihat, di depan tempat ini tuh jalanan kota Bandung. Di sana kayaknya ada tempat lagi. Cuma aksesnya itu lumayan sulit buat ke sana pemirsa. Dan semakin kita explore, kita semakin tahu kalau gedung ini tuh luas banget. Makanya sayang banget kalau terbengkalai kayak gini. Di ruangan ini entah kenapa bulu kuduk saya merinding pemirsa, dan kuping saya juga terasa pengang di ruangan ini. Wah, sepertinya baterai saya bermasalah pemirsa. Saya akan coba dengan yang baru dulu.
Seperti yang pemirsa lihat, tanpa senter tempat di sini tuh benar-benar gelap, nggak kelihatan apa-apa. Dan kayaknya baterai senternya tiba-tiba bermasalah lagi. Dan di sini saya kayak mencium bau-bau amis gitu. Oke, sudah menyala kembali. Oke, kita akan lanjut explore. Tapi kalau dibandingin dari lantai 1, kondisi di lantai 2 ini nggak separah di lantai 1 tadi pemirsa. Wah, hancurnya sampai kayak gitu langit-langitnya. Tapi di lantai 2 ini yang memang membuat bulu kuduk saya merinding pemirsa. Kalau di lantai 1 sebelumnya tadi saya cuma kayak merasa pengap dan agak panas udaranya. Tapi di lantai 2 ini emang yang membuat bulu kuduk saya itu merinding pemirsa. Oke pemirsa, kira-kira begitulah eksplorasi saya di gedung terbengkalai Cipaganti ini. Dan dari hasil eksplorasi, tim konon katanya pun menyimpulkan bahwa kondisi bangunan yang sudah tak terurus ditambah banyaknya semak belukar yang tumbuh di luar gedung memang menyisakan kesan mistis. Kesan horor memang sudah kental terasa sejak tim konon katanya memasuki area gedung tua terbengkalai itu. Suasana bangunan yang sudah tidak terurus ditambah banyaknya akar-akar pohon yang merambat di dinding kian mencekam. Seakan merasakan adanya kehadiran hawa-hawa negatif dari dalam gedung tua kosong tersebut. Keangkeran kisah mistis gedung terbengkalai di Jalan Bandung tak hanya mengalir dari area di lantai 1. Di lantai 2 juga dirasakan oleh tim konon katanya di mana muncul suasana mencekam. Suasana sunyi dengan atap yang sebagian sudah roboh dan membawa suasana lembab membuat kesan angker tempat ini semakin kental terasa. Apalagi pemirsa ketika di lantai 2, di mana terlihat lumut yang memenuhi tembok yang semakin menambah kesan tidak terawatnya gedung tua di Jalan Banda, Kota Bandung tersebut. Jika orang awam memasuki gedung tua ini, memang akan membuat banyak orang merasa takut untuk masuk ke dalamnya. Apalagi jika sendirian. Tentunya hanya seseorang yang mempunyai nyali besar yang berani menjalani wisata mistis sendirian di lokasi ini pemirsa. Meski begitu, tim konon katanya tetap merasa sedikit merinding lantaran suasana gedung yang sunyi, lembab, ditambah keadaan gedung yang berantakan. Sangatlah berbanding terbalik dari suasana di luar gedung tersebut. Sejarah gedung tua kosong Jalan Banda Bandung.
Gedung tua terbengkalai yang persis berada di pinggir jalan dengan lalu lintas yang cukup ramai memang dirasa memiliki energi supranatural. Pasalnya pemirsa, di gedung tua tersebut kini ditumbuhi oleh pohon yang sangat rimbun. Hingga akarnya pun masuk ke dalam gedung dan merambat ke setiap dinding. Selain itu, minimnya penerangan konon menjadi salah satu penyebab adanya kehadiran sosok dari dimensi alam lain. Dibicarakan di masyarakat sekitar.